Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan manajemen sumber daya manusia. Saya, Raden Wigragi Maskara, ingin membahas tentang fungsi dan konsep itu sendiri. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya manusia yang dimiliki oleh individu secara efektif dan efisien, serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Konsep MSDM. Arti SDM adalah mencari manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha atau pekerjaan yang mempunyai nilai ekonomis. Konsepnya itu sendiri terdiri dari kualitas SDM yang bersifat non-fisik dan kualitas SDM yang bersifat fisik. Bersifat fisik ini biasanya diukur dengan usia. Aspek kuantitas menyangkut jumlah tenaga kerja yang kontribusinya kurang penting dalam pembangunan. Bahkan dapat menjadi beban pembangunan SDM bila kualitasnya rendah. SDM atau HR dapat dilihat dari tiga konsep. Tiga konsep itu sendiri adalah yang pertama, SDM sebagai manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi disebut karyawan, pegawai, tenaga kerja, atau personil. Yang kedua adalah SDM sebagai potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Yang ketiga adalah SDM merupakan potensi yang merupakan aset atau harta yang berfungsi sebagai modal non-material di dalam organisasi, baik organisasi bisnis, sosial, politik, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata atau konkret secara fisik. Lanjut ke fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi itu sendiri terdapat 9. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan MSDM yaitu upaya sadar dalam pengambilan sebuah keputusan yang sudah diperhitungkan dengan matang yang akan dilakukan di masa mendatang oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah rekrutmen. Rekrutmen adalah proses penarikan kandidat untuk mengisi posisi yang kosong dalam organisasi. Perekrutan yang efektif akan memberikan peluang kerja kepada orang-orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang memenuhi kualifikasi dan spesifikasi dari pekerjaan. Yang ketiga adalah seleksi. Seleksi tenaga kerja merupakan proses untuk menemukan tenaga kerja yang sesuai dan tepat dari sekian kandidat yang tersedia. Tahap pertama yang diperlukan setelah menerima surat lamaran adalah pemberian riwayat hidup atau biasa disebut CV bagi para pelamar kerja. Yang keempat adalah pelatihan dan pengembangan. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang melibatkan perolehan suatu keahlian, peraturan, konsep maupun sikap supaya kinerja pegawai meningkat. Pengembangan adalah upaya penyiapan individu untuk menanggung tanggung jawab yang beda ataupun lebih tinggi di dalam perusahaan. Yang kelima, evaluasi kerja. Dalam hal aktivitas pelatihan dan juga penilaian, Departemen SDM memiliki tanggung jawab akan pengadaan sumber daya manusia yang ideal terhadap lembaga perusahaan. Divisi SDM akan memberikan pelatihan serta memastikan para calon memperoleh evaluasi ataupun penilaian berkenaan dengan performance mereka sehingga output SDM memiliki standar kualifikasi yang baik bagi perusahaan. Yang keenam adalah kompensasi. Kompensasi itu sendiri yaitu pemberian balas jasa secara langsung ataupun tidak langsung yang berbentuk uang ataupun barang kepada tenaga kerja atau yang kita biasa sebut adalah karyawan sebagai bentuk imbalan jasa dari perusahaan. Yang ketujuh adalah pengintegrasian. Pengintegrasian merupakan aktivitas untuk menyatukan antara kepentingan perusahaan dengan kebutuhan para karyawan, sehingga menciptakan kerjasama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Yang kedelapan adalah pemeliharaan. Pemeliharaan yaitu aktivitas untuk memelihara atau bahkan meningkatkan kondisi mental, fisik, dan loyalitas pekerja supaya tercipta adanya kerjasama yang panjang. Yang kesembilan adalah pemberhentian atau PHK. Pemberhentian atau PHK yaitu pengakhiran hubungan tenaga kerja perusahaan dengan tenaga kerja yang disebabkan oleh suatu hal yang mengakibatkan hak dan kewajiban berakhir antara pemberian kerja ataupun perusahaan dan tenaga kerja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cikaya Syifa. Saya akan membahas tentang tujuan dan peran manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah direncanakan. Bagian atau unit yang biasanya mengurusi sumber daya manusia yaitu Departemen Sumber Daya Manusia atau yang kita bisa sebut HRD. Menurut A.F. Stoner, manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi melakukannya. Tujuan manajemen sumber daya manusia itu ada 4. Yang pertama itu tujuan organisasi, yaitu ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Yang kedua itu tujuan fungsional, ditujukan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga tujuan sosial, ditujukan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan masyarakat melalui tindakan meminimasi dampak negatif terhadap organisasinya. Dan yang terakhir, yang keempat, tujuan personal, ditujukan untuk membantu karyawan dan pencapaian tujuannya. Minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasinya. Dan untuk peran manajemen sumber daya manusia itu sangat diperlukan dalam suatu organisasi, instansi maupun perusahaan dalam pengelolaan tenaga kerja atau karyawan. Maka dari itu, tidak mungkin perusahaan tidak menerapkannya karena manajemen sumber daya manusia memiliki peranan beberapa hal. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiansyah. Saya akan menjelaskan tentang peran MSDM secara umum. Ada beberapa poin dalam peran MSDM secara umum, yaitu menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job specification, dan job requirement. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan asas the right man in the right place and the right man in the right job. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan promosi, dan pemberhentian. Meramalkan penawaran dan pemerintahan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. Melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi kerja karyawan. Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal. Mengatur pensiunan, pemberhentian, dan pesangonnya, memperkirakan keadaan perekonomian dan pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya. Ada peran MSDM dalam peningkatan daya saing perusahaan untuk menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi dan target yang ditetapkan atau standar mutu, maka sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengetahuan serta keterampilan yang ditetapkan
Oleh karena itu, kemampuan daya saing serta kinerja suatu perusahaan atau industri sangat ditentukan oleh kualitas dari potensi SDM yang dimilikinya. Tidak mudah bagi perusahaan untuk mempertahankan karyawan. Untuk itu, diperlukan peran dari pihak manajemen untuk dapat memahami kebutuhan karyawan dan mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, serta dapat membantu para karyawan merasa termotivasi secara internal maupun eksternal. Terima kasih. SDM adalah kunci untuk memenangkan persaingan global yang menjadi sarana untuk menghasilkan harga yang kompetitif dan produktivitas, menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas dengan keterampilan atau skill dan pengetahuannya kognitif, serta memberikan pelayanan yang prima dan sikapnya attitude. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya sistematis dan strategis untuk mengelola SDM di industri demi terwujudnya kualitas produk yang unggul dan kompetitif. Kepuasan pelanggan tidak hanya pada kualitas dari produk dan jasa yang diberikan, karena setiap pelanggan mempunyai persepsi terhadap sebuah produk atau jasa bergantung selera, kebutuhan, daya beli, dan lain-lainnya. Pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan, segmentasi pasar, menjadi suatu faktor penting untuk selalu meningkatkan kualitas dan inovasi dalam menghasilkan produk baru guna mengikuti pemasaran. Namun selalu diingat, untuk memenuhi kepuasan pelanggan atau memperoleh penilaian subjektif yang tinggi dari pelanggan, manajemen tidak boleh lepas dari beberapa dimensi kualitas secara objektif sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Putri. Di sini saya akan melanjutkan tentang peran MSDM dalam peningkatan daya saing perusahaan. Nah, kepuasan setiap pelanggan itu tidak hanya pada kualitas dari produk dan jasa itu sendiri yang diberikan oleh suatu perusahaan, karena setiap pelanggan itu akan memiliki suatu persepsi atau penilaiannya masing-masing terhadap sebuah produk atau jasa, tergantung pada selera, kebutuhan, daya beli, dan lain-lainnya. Lalu untuk pemahaman terhadap kebutuhan itu atau segmentasi pasar menjadi suatu faktor yang penting untuk selalu meningkatkan kualitas dan inovasi dalam menghasilkan produk baru guna mengikuti perubahan pasar. Namun yang perlu diingat untuk memenuhi kepuasan pelanggan itu atau memperoleh penilaian subjektif yang tinggi dari pelanggan, manajemen itu tidak boleh lepas dari beberapa dimensi kualitas secara objektif sebagai berikut. Jadi di sini ada input, proses, dan output, di mana input itu merupakan sumber daya alam, proses merupakan cara kerja, output itu merupakan jasa. Nah, dari input manusia itu meliputi kecerdasan, pendidikan, etos kerja, produktivitas, loyalitas, kepribadian, dan motivasi. Lalu untuk prosesnya itu ada cara kerja cepat, tepat, hemat, efisien, sederhana, murah, aman, dan optimal. Lalu untuk outputnya itu ada dari jasanya itu ada keramahan, keamanan, kenyamanan, empati, kecepatan, ketepatan, kepercayaan, dan keterampilan. Nah, berikutnya ada sumber daya keuangan. Nah, untuk sumber daya keuangan ini meliputi banyaknya dan kuatnya. Lalu berikutnya ada dari sumber daya mesin. Sumber daya mesin ini meliputi canggih, otomatis, otonom, efisien, tinggi, cepat, multifungsi, daya tahan tinggi, purna jual, baik, dan lain-lain. Lalu untuk cara kerjanya itu ada teknologi tinggi, ramah lingkungan, layout tidak melanggar HAM, sinergi, networking nyaman, dan lain-lain. Lalu untuk jasanya dari mesin ini ada quality, harga, brand image, purna jual, zero, defect, brand image,
penampilan, kejujuran, aksesibilitas, komunikatif, daya, tanggap, dan garansi. Lalu berikutnya ada input atau sumber daya dari material. Nah, dari material ini meliputi baik, unggul, sesuai, kualitas, dan tanpa cacat. Lalu berikutnya ada sumber daya market, meliputi segmen pasar, target, tepat. Nah, lalu ada minute itu yang meliputi cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriani. Di sini saya akan membacakan di slide nomor 15 dan 16. Desain sebuah produk akan sangat ditentukan oleh manajemen atau pengelolaan sumber daya dari perusahaan atau industri hingga mampu memenuhi standar-standar kualitas untuk memuaskan konsumennya dan mengangkat citra konsumen dalam berkehidupan. Konsep manajemen, pengendalian mutu terpadu, dan pelayanan prima menjadi sangat penting untuk diimplementasikan. Implementasi pengendalian mutu terpadu dan pelayanan prima perlu didasari pengembangan budaya kerja, budaya atau perusahaan.